Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil mughni hamdan yaliqu bi kamalihi subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil habib سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديان. Al-Imam Masjid Nurdin yang dimuliakan Allah, hafizahullah ta'ala, umat ta'ala Allah bituli hayati, para alim ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, para salihin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahmatullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Semoga Allah menentukan aib-aib kita di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ma'rifah
yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul untuk mengaji, mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat ma'rifat kepadanya melalui mengenal nama-namanya yang mulia, Al-Asma'ul Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari nama Allah Al-Jami' yang menghimpun, yang mengumpulkan. Maka pada malam hari ini kita akan mempelajari untuk mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Al-Ghani adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-88. Berarti ini sudah yang ke-88 ya. Tinggal 11 nama Allah lagi, insyaallah jika umur kita dipanjangkan Allah, kita dapat membaca kitab ini sampai kita mengenal nama Allah yang ke-99, yaitu As-Sabur. Al-Ghani, nama Allah yang ke-88. Al-Ghani artinya yang maha kaya. Maksudnya dialah yang tidak bergantung dengan selainnya. Ghaniyun, tidak memerlukan siapa-siapa. Allah SWT itu ghaniyun 'anna wa nahnu la nastaghni 'anhu. Sementara kita memerlukan Allah. Allah tidak memerlukan kita. Allah tidak bergantung kepada siapapun juga, baik pada zat ataupun pada sifat-sifatnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Jika kalian dan seluruh orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya mengingkari nikmat Allah atau kufur akan nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dalam firman Allah yang lain, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu semuanya fakir kepada Allah, memerlukan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi orang yang kaya itu orang yang tak memerlukan siapa-siapa. Allah lah yang kaya. Itu ni ada tak yang kaya? Nak makannya dan minta tolong bini ngambil kan, masih ada ya. Yang punya bini, yang tak punya bini paksa ngambil duit. Memerlukan sesuatu kita, karena kita makhluk hamba Allah, kita semua fakir, memerlukan. Yang kaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebutkan yang artinya, wahai anak Adam, anak cucu Adam, ya Bani Adam, wahai manusia, andai kata orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian sampai hari kiamat nanti, baik bangsa jin maupun bangsa manusia, yang muda maupun yang tua, yang merdeka maupun yang hamba sahaya, semuanya berkumpul dan menyembah kepadaku, kata Allah, sedikit pun tidak akan menambah kerajaanku. Jadi walaupun semuanya berkumpul, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin,
bangsa jin, bangsa manusia seluruhnya berkumpul menyembah semuanya kepadaku, tidak ada yang ingkar, maka sedikit pun tidak akan menambah kerajaanku walaupun barang sebesar sebaran sawi atau zarrah, sebesar biji atom, sebesar molekul atau atom sekalipun. Seluruh manusia jika berkumpul pada satu tempat, semuanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kerajaan Allah. Seandainya semuanya ingkar kepada Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah. Karena Allah Huwal Ghaniyyul Hamid, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian dalam hadis qudsi itu, ketika Allah mengatakan, kalaupun mereka berkumpul semua beribadah kepadaku, sedikit pun tidak akan menambah kerajaanku walaupun seberat atom atau biji sawi. Barang siapa berjihad atau mengekang hawa nafsunya, maka manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri, bukan kembali kepada Allah. Kita sholat, kita puasa, kita mengaji, kita ibadah, sebenarnya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Wahai hambaku, jikalau orang-orang yang dahulu sampai orang-orang yang akan datang, baik jin maupun manusia, berkumpul di satu halaman, di satu padang yang sangat luas, dan semuanya meminta kepadaku, lalu tiap-tiap orang itu aku beri apa yang dia minta, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit jua pun perbendaharaan yang ada di sisiku, melainkan seperti berkurangnya air laut yang dimasukkan jarum, lalu dari jarum itu diangkat mendapatkan setetes air, maka tidak mengurangkan lautan khazanah yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaipun semuanya dibagi Allah, tidak berkurang sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punyalah katakan harta, jika diminta oleh katakanlah anak kita saja, kita punya 4 orang anak, sudah kawin semua misalnya, kita punya kendaraan, katakanlah ada 2 mobil, ada 2 motor. Yang tua minta mobil, yang nomor 2 minta motor, nomor 3 minta mobil, nomor 4 minta motor. Habis punya kita, tidak diambil anak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh makhluk dikasihnya pun apa yang mereka minta bagaikan hanya setetes air yang didapat dari jarum yang diangkat setelah dicelupkan ke dalam lautan, maka tidak berkurang sedikit pun samudra khazanah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita sebagai makhluk Allah, jika diberi Allah kelebihan, kita bersyukur. Punya harta, punya banyak duit, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, yang kaya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai timbul sombong. Ini banyak kenanya, sudahlah sombong, pelit pula. Oh kaya, kenalah semuanya. Kalau tidak ada sombong, pelit, orang mungkin tidak sakit hati. Sudahlah pelit, sombongnya Alhamdulillah yang tadi kata kawan kita, sombongnya tahun. Kalau kaya sembuh tak boleh dia. Karena tidak ada yang pantas untuk sombong. Yang pantas sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kibriya muridai, sombong itu selendangku. Tak ada yang boleh mengambilnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merasa hebat itu, yang pantas hebat hanyalah Allah. Kemudian kata guru kita Syekh Muhammad Bakhid, apabila kita berdoa kepada Allah,
dan permohonan kita belum dikabulkan Allah, janganlah beranggapan bahwa Allah tidak mau memberi kita. Allah bukan tidak mau memberi kita, asalkan kita minta dengan benar, Allah pasti memberi. Jadi asal kita meminta dengan sesungguhnya, Allah pasti akan memberi. Itu syaratnya, yaitu dengan salah satu di antara tiga ini, dalam bentuk pemberian Allah itu. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memberi apa yang kita kehendaki, tetapi waktunya Allah sendiri yang mengatur, yang menentukan. Kita pula sudahlah minta, tentukan kita pula, ya Allah pokoknya malam ini juga ya Allah, pokoknya sudahlah minta, maksud minta malam ini juga. Jadi ada bentuk pemberian Allah sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi waktunya Allah sendiri yang menentukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Dia hanya berjanji untuk mengabulkan, tidak berjanji untuk segera mengabulkan apa yang kita inginkan sebagaimana keinginan kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Wahai Nabi Muhammad, jika seorang hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakan kepadanya, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku. Ada Allah ya Allah, aku kabulkan kontak ketika itu saja. Ada. Allah berjanji mengabulkan, namun Allah tidak berjanji untuk langsung memberikan saat kita meminta itu. Jadi ada saatnya. Orang-orang yang dikehendaki Allah lalu minta langsung ada, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita minta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi apa yang kita minta itu ditukar Allah dengan sesuatu yang lebih baik bagi kita, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Kita sudah tentukan, ya Allah, aku mau dengan bintang film itu ya Allah, jadikanlah dia bini aku ya Allah. Rupanya tidak dikabulkan Allah, tapi bukan kawin dengan bintang film itu, dengan orang Jambi lah asalnya. Ternyata itu lebih baik untuk dunia dan untuk akhirat kita. Sempat dikabulkan Allah dengan bintang film itu lain pula ceritanya. Tidak mau dia itu tidur dengan dia. Tapi banyaklah bintang film yang bagus sekarang ya. Yang ketiga, kita minta sesuatu kepada Allah dan permintaan itu ditukarnya dengan ditolakkan bala yang akan menimpa kita. Kita minta sesuatu tapi tidak kabul dengan apa yang kita minta, namun sebenarnya ada takdir kita saat itu atau beberapa waktu setelah itu mestinya bala diturunkan kepada kita. Tetapi karena kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kesehatan, ya Allah berikanlah aku rezeki yang murah. Ternyata salah satu bentuk rezeki yang murah dibagi Allah, Allah tolakkan bala yang semestinya menimpa kita. Tak jadi dia mampir dengan kita, mampirnya ke tempat lain. Jadi ditolakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh-contoh yang dialami oleh para awliya Allah. Dulu ada kisah yang misalnya kalau dia ingin dibunuh orang, dalam perjalanan dia terpijak duri, terpijak duri langsung duduk sakit ya.
tidak sanggup lagi berjalan untuk beberapa waktu. Rupanya kalau dia terus berjalan tadi, maka dia yang ditunggu oleh para pembunuh. Akhirnya selamatlah dia. Waktu kena paku kan tidak tahu, waktu kena duri, aduh. Ternyata setelah sadar dirinya selamat, bersyukurlah kepada Allah. Untung aku kena tunjuk duri atau paku tadi. Kalau tidak, ada malah neraka. Itu salah satu bentuknya. Jadi kata Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam, kama yurid wa laisa kama turid, yang kau dapatkan daripada doamu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan seperti apa yang engkau inginkan. Hakikatnya Allah yang menentukannya. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Nah, bahasa saling bacanya nih menggunakan istilah ini. Kau hendak, aku hendak, tapi Allah juga yang menjadikan apa yang Allah hendak. Hakikatnya Allah yang mau memberikan untuk kita itu. Maka Allah Subhanahu wa taala salah satunya menggerakkan lisan kita, menggerakkan bibir kita, menggerakkan lisan kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, sehatkanlah badanku. Allah nak nyehatkan kita, maka lisan kita digerakkan Allah berdoa, ya Allah, bimbinglah aku. Allah ingin membimbing kita, lisan kita bergerak untuk memohon kepada Allah. Ya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan gerak dan taufik kepada kita. Nah, jadi apapun yang kita minta, kita yakin Allah memberinya, mengabulkannya. Kata Nabi, ud'u'allah, bermohonlah kepada Allah, wa anta muqinun bil ijabah, dalam keadaan engkau yakin doamu dikabulkan Allah. Untuk berdoa itu yakin, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, mudahkan urusanku ya Allah. Ini berdoa tak ada yakin, ya Allah. Artinya kendaknya banyak tapi tak ada yakin, ya Allah, aku nak kahwin ya Allah, tapi tak yakin, duit tak ada, macam mana nak kahwin? Dia tak ada yakin. Nah, kalau tak yakin tu, ceritanya tak yakin tu lah. Jadi pastilah tak dikabulkan Allah. Dulu mungkin pernah termasuk kita dekat doa ini juga syarat-syaratnya sesuai dengan keadaan, dengan kenyataan, dan dengan apa yang sepatutnya kita terima. Jadi pernah saya contohkan, ini dari guru kita Syekh Muhammad Bakir juga. Ada orang yang berdoa nak dapat anak, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh ya Allah. Setahun berdoa tak ada kabul-kabul juga. Apa? Begini belum, berbini dah. Ini dah ada. Apa yang disesuaikan lah? Disesuaikan. Dia kata, ya Allah, aku nak jadi presiden. Tak ada jalurnya macam mana? Betul jadi presiden tak? Itu. Mesti disesuaikan. Tapi Allah Maha Kaya, Maha Memberi, namun disesuaikan dengan ikhtiar kita. Jadi tiga bentuk tadi Allah memberi kepada kita apa yang kita inginkan, karena Allah mengabulkan permintaan hambanya. Dan banyak syaratnya nih. Ada orang berdoa kata Nabi, macam mana tak dikabulkan Allah? Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, masih bergelut dengan yang haram. Nah, itu salah satu yang membuat doa tidak dikabulkan Allah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak atau cukup, tidak mengurangi perbendaharaannya,
nafkah yang melimpah ruah siang dan malam. Jadi apa yang dibagi Allah tak pernah mengurangi kekayaannya. Seluruh makhluk meminta dibagi Allah. Yang mukmin meminta dibagi Allah. Yang kafir pun dibagi Allah juga kehidupan. Mereka makan, bahkan mereka punya duit banyak. Karena memang dunia ini, kata Nabi, dilanjurkan Allah untuk mereka. Jadi kalau kita tengok orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tapi dilebihkan Allah dari sisi rezeki, kita maklum saja karena ini memang dunia. Di samping kalau mau menjadi motivasi boleh. Oh ya, mereka semangatnya, usahanya, itu boleh untuk motivasi. Tapi tidak untuk dalam arti mengkritik Allah. Ya Allah, dia kafir kayo, masa aku beriman miskin? Macam mana kau ni ya Allah? Alhamdulillah ya. Jangan. Kata Nabi, ulaika lahum qaumun ujjilat lahum khairatud dunya. Mereka itu adalah kaum yang memang Allah dulukan untuk mereka itu dunia ini. Jadi dulu pernah Sayyidina Umar menangis tengok Nabi tidur atau baring terus duduk membekas tikar. Katakanlah kasurnya tipisnya bekas sampai di badan Nabi. Ya Rasulullah, Kaisar Romawi, kemudian lagi Raja Persia, mereka nikmat betul, mewah betul ya Rasulullah. Kau adalah kekasih Allah, kata Sayyidina Umar. Kau adalah Nabi Allah. Jadi kata Rasulullah, afi syakin anta ya Ibn Khattab, ragukah engkau wahai Ibn Khattab? Ulaika qaumun ujjilat lahum dunya au khairatud dunya. Mereka itu adalah kaum yang sengaja Allah biarkan mereka dunia inilah lengkap mereka. Tapi walaysa lahum bil akhirati khalaq, di akhirat tak dapat apa-apa. Karena dunia ini la tusawi 'inda Allahi janaha ba'ud, tidak senilai sehelai sayap nyamuk pun di sisi Allah. Andainya semua harta dunia ini dimiliki pun di sisi Allah kecilnya nilainya, tidak lebih mahal daripada sehelai sayap nyamuk. Itulah orang berebut-rebutan, harganya murah di sisi Allah, tapi mati-matian orang ada ya. Tapi mudah-mudahan kita diberikan Allah kecukupan, keberkahan dalam hidup dunia ini sebagai fasilitas untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Apakah kau tidak melihat, kata Rasulullah, apa yang Allah berikan sejak dia ciptakan langit dan bumi? Maka semua itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada kebenaran Allah. Dari awal dunia ini diciptakan sampai hari kiamat, Allah berikan rezeki, Allah cukupkan sampai nanti dunia ini diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia, kalau habis rezekinya meninggal dia, jatahnya tidak ada lagi, maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian untuk hidup dunianya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang tadi ayat yang kita bacakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu fakir, berkehendak kepada Allah, memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, yang tidak memerlukan sesuatu lagi, dialah yang maha terpuji. Orang kaya itu adalah orang yang tidak memerlukan siapapun selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukuran kaya, kata Nabi, laisal ghina ghinal mal, bukanlah kekayaan itu kaya harta, walakinal ghina ghinan nafs, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Itu baru orang kaya yang sesungguhnya. Alhamdulillah kalau dia hartanya banyak, hatinya baik, itu orang kaya sesungguhnya. Dia dermawan, dia baik, dia menginfakkan hartanya, itu yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau lengkap, sudahlah kaya, dermawan, taat kepada Allah, baik hatinya,
itu luar biasa, ya. Dapat kebaikan dunia dan akhirat. Cuman bagi yang susah, dosa sedih, ketahuilah kata Nabi secara umum ada asar yang menyebutkan bahwa orang yang fakir, dua orang yang fakir itu duluan masuk ke dalam surga 40 tahun lamanya dibanding dengan orang kaya. 40 tahun akhirat bukan 40 tahun dunia. Mereka sabar selama mereka tidak maksiat, mereka adalah orang yang didulukan Allah, nanti masuk ke dalam surga. Hisabnya ringan karena yang dicek imigrasi Allah itu dikit nanti, tapi yang kaya banyak kena cek ya. Karena itu bagi yang kaya bersyukurlah kepada Allah, dermawanlah, infakkanlah harta di jalan Allah agar bermanfaat hartanya itu. Sebab yang di sisi Allah itu yang disebut harta adalah yang diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dimanfaatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dibacakan ini karena masih ada banyak lagi akan kita sambung nanti pada temuan datang insyaallah. Karena banyak makna yang kaya yang dimaksud ini yang dapat diambil ibrah. Namun kita wajib meyakini sesuai dengan nama Allah Al-Ghani bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang maha kaya. Selain Allah semuanya fakir, memerlukan, dan semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada hamba-hamba yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Wa min Allahi taufiq wa bihaqqi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akan mengajak sedikit berzikir. Zikir ini diajarkan oleh Syekh Muhammad Bakhit. Zikir ini atau doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Fatimah Az-Zahra. Boleh diikuti. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, nasrun min Allah wa fathun qarib, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Nasrun min Allah wa fathun qarib, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Sama-sama. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Nasrun min Allah wa fathun qarib, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Nasrun min Allah wa fathun qarib, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz.
الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. وصلى الله